Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah. Pagi ini pagi yang sangat sejuk, pagi yang cerah. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa berjumpa lagi. Nah, tadi pagi sudah salat subuh. Sudah, alhamdulillah ya, walaupun jam 6 pagi misalkan terlambat ya bangun paginya, tidak apa-apa. Jam 6 pagi anak-anak baru bangun, langsung melihat sudah siang, nggak apa-apa, langsung ambil air wudhu. Kemudian sholat subuh. Insya Allah Allah maha melihat. Insya Allah Allah akan menerima sholat anak-anak walaupun terlambat karena Allah maha melihat ya. Oke, kemudian sudah sarapan? Iya, kalau yang belum sarapan dibantu ibunya biar bisa sarapan bersama. Ibu dibantu di dapur ya supaya menyiapkan sarapannya. Kemudian yang sudah sarapan tinggal menunggu waktu zuha. Sudah waktu duha. Silakan yang belum duha dulu. Setelah itu baru kita menonton video dari Ustazah. Kemudian hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, dan pembelajaran 4. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Ustazah selalu memberikan pembelajaran dan selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu, sholat duha, sarapan, kemudian belajar, mengaji juga ya. Ustazah ingin anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya, walaupun anak-anak belum bisa baca, ada yang belum bisa baca, ada yang belum bisa berhitung, tidak masalah, semua butuh proses. Yang penting anak-anak berusaha, berlatih, karena Allah maha mengabulkan semua permintaan kita, pasti dikabulkan. Yang pengen pintar pasti dikabul Allah, yang pengen jadi polisi, yang cita-citanya pengen terkabul, pasti dikabulkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita berikhtiar ya. Ikhtiar itu apa, Us? Berusaha. Allah akan memberikan apa yang kita mau selagi kita berusaha. Anak-anak makanya kalau pengen pintar, pengen bisa matematika, pengen bisa berhitung, membaca, menulis, udah bisa bim salah bim, Allah pasti melihat anak-anak. Kalau anak-anak pengen sesuatu ya anak-anak berusaha ya. Kalau udah berusaha, kemudian kita serahkan kepada Allah. Insya Allah nanti kalau kita usahanya dengan niat yang baik, bisa membaca, bisa belajar, pengen cita-citanya terkabul, insya Allah kalau niatnya baik, Allah akan selalu mengabulkan. Oke, kita kembali ke tema 3, subtema 4, pembelajaran 4. Anak-anak bisa dibuka ya di pembelajaran keempat. Nah, di situ ada anak yang sedang bermain bola. Mari kita baca, ada bacaannya ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Malam ini malam minggu. Benny boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Ayo bermain bersama. Nah, itu dari cerita tersebut kapan terjadinya? Pagi, siang, atau malam? Iya, malam ya, sudah tertera di kalimat yang pertama. Malam ini malam minggu, berarti kejadiannya atau peristiwanya pada malam hari. Malam hari Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di mana? Iya, di halaman rumah Benny. Iya, itu ada di halaman rumah Benny.
Ya, kemudian mereka bermain apa sih? Iya, bermain bola, memantulkan bola. Masih ingat? Memantulkan bola itu termasuk contoh gerak apa? Iya, gerak dasar manipulatif. Ya, karena menggunakan alat yaitu bola. Pintar, masih ingat ya? Oke, selanjutnya. Nah, setelah berlomba memantulkan bola, mereka bermain catur kata. Mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. Di setiap kotak ditulis kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum mulai, mereka mengundi kelompok mana yang memulai duluan. Setelah itu, mereka mulai berlomba. Mereka memilih salah satu kata di dalam kotak. Lalu mereka membuat kalimat dari kata itu. Kalau berhasil, maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok. Setelah itu, kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus yang paling banyak tuh membentuk garis lurus terlebih dahulu, maka itulah pemenangnya. Nah, kalau tidak daring ya anak-anak, kita coba permainan ini. Jadi nanti anak-anak ustazah berikan kotak kata, kemudian dadu. Nanti setiap kelompok melempar dadunya, nanti dipilih katanya, nanti membuat kalimat, kemudian apa? Nanti disiapkan kotak, terus ditutup setiap kotak yang berisi kata itu yang sudah dijawab oleh anak-anak. Nanti buat jadinya garis semakin banyak, garisnya semakin panjang. Karena kita daring, maka kita tidak bisa mencobanya. Nah, nanti kotaknya seperti ini. Ada kata malam. Nanti yang dapat kata malam, anak-anak harus bisa membuat kalimat dari kata malam. Yang memilih kata bintang, anak-anak harus bisa menjawab atau membuat kalimat dari kata bintang. Contohnya apa sih? Saya belajar contoh satu. Yang malam kemarin sudah ya. Yang bintang bagaimana contohnya? Misalkan, aku melihat bintang di malam hari. Atau aku melihat bintang bersinar di langit. Macam-macam ya. Seperti itu. Anak-anak sudah bisa ya membuat kalimat ya. Nah, setelah bermain, Benny pulang ke rumah. Karena belum mengantuk, Benny melanjutkan tugas sekolah. Lanjutan membuat karya kerajinan dari biji-bijian. Dia harus menempelkan biji-bijian pada gambar yang telah disiapkan. Seperti gambar berikut. Nah, anak-anak dulu sudah pernah ya? Iya, biji-bijian itu termasuk bahan apa? Alam apa buatan? Iya, tadi siapa yang jawab alam ya? Hebat, tadi ada yang menjawab alam, pintar. Biji-bijian itu berasal dari alam. Nah, biji-bijian itu bisa kita gunakan untuk membuat sebuah karya seni, yaitu apa itu namanya? Kalau teknik menempel, kolase. Pintar. Teknik menempel itu disebut dengan kolase, karya seni. Ya, seperti itu. Dulu sudah pernah ya, dan kemarin sudah pernah. Selain biji-bijian, apa ya yang kemarin kita buat? Ya, dari daun kering ya. Dari daun kering. Oke, itu saja yang dapat ustazah sampaikan. Untuk hari ini nanti tugasnya ustazah kirim penilaian tematika subtema 1 melalui grup WhatsApp ya. Nanti ustazah kirim, anak-anak dikerjakan. Ustazah harapkan mengerjakannya maksimal hari ini, karena setiap pekerjaan ustazah langsung koreksi ya. Dan ustazah ingin anak-anak supaya tetap taat beribadah kepada Allah. Kita umat Islam, kita sebelum lahir di dunia ini itu kita sudah diminta, sudah berjanji. Sebenarnya kita sudah berjanji kepada Allah, ketika lahir di dunia kita akan taat beribadah kepada Allah. Taat beribadahnya bagaimana? Yang pertama, sholat ya. Tiang agama itu adalah sholat.
Jadi sholat ini jangan sampai ketinggalan atau bahkan tidak dilaksanakan, nanti dosa ya. Jadi sholat itu hukumnya wajib, berarti wajib kalau dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa. Mau dosa apa mau dapat pahala? Iya, mau dapat pahala ya. Insyaallah anak-anak tetap harus sholat. Kalau diminta orang tua untuk sholat ya. Kemudian mengaji, jangan lupa. Oh ya, TPQ Ustazah setiap pagi insyaallah atau setiap habis maghrib akan menerima video dari anak-anak mengaji di rumah. Nanti kalau lanjut nanti diberi tanda oleh orang tua. Kemudian kalau ulang nanti diulang lagi, tidak apa-apa. Nah, jangan lupa ya, sholat, mengaji, dan belajar tentunya. Anak-anak wajib belajar karena anak-anak adalah anak didik bangsa, calon generasi muda. Jadi anak-anak harus terus belajar. Ketika kita belajar, insya Allah ilmu kita akan semakin luas ya. Dan apa yang kita kerjakan insya Allah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik dilaksanakan, yang buruk ditinggalkan gitu ya. Oke, jangan lupa kita harus tetap patuh kepada orang tua, karena orang tua kita adalah orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik kita selama ini. Jadi tetap patuh kepada orang tua, karena ridho orang tua juga ridhonya Allah. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Ustazah. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakai masker. Ketika keluar rumah jaga jarak. Terima kasih. Kita berdoa ya, semoga pandemi ini, virus COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi ini dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah dengan keadaan seperti biasanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.